Oke, berbicara soal ayah, kita akan hadirkan seorang tamu yang tentunya juga dia mempunyai peran besar dalam pergerakan perdagangan di Indonesia. Tapi sebenarnya akan kita ulas justru di baliknya, yaitu kehadiran beliau dalam keluarga sebagai seorang ayah. Langsung saja kita akan panggilkan ke tengah-tengah kita Menteri Perdagangan RI, inilah dia Bapak Gita Wirjawan. Open up your eyes, can you realize, here I stand with my everlasting love. Wah, sebuah kehormatan kedatangan seorang Pak Gita di sini. Pak Gita, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Pak Gita ini adalah seorang ayah dengan 3 putra. 2 putra dan 1 putri. Dan seluruh keluarganya itu berawalan G namanya. G. Pak Gita, anaknya Gian, Gibran, Gia. Gitu ya. Memang apa harus di keluarga harus G semua, Pak? Saya Gari boleh, Pak. Punya anak baru, Pak. Gari untuk, Pak. Gari Guntung jadi ntar. Atas permintaan istri. Atas permintaan istri? Iya. Oh ya. Kalau istri juga namanya G juga? Yasmin. Y. Y. Oh, dia satu-satunya yang namanya Y ya di rumah. Baik Pak Gita, kita akan tidak banyak berbicara mengenai pekerjaan Pak, karena akan lebih stres. Ini lebih ke light kehidupan Bapak Gita aja nih. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu untuk keluarga? Makan malam biasanya sama istri sama anak-anak. Kalau weekdays ya mungkin kalau bisa 2-3 malam. Kalau selain itu ya kadang-kadang banyak tugas di luar. Tapi kalau weekend, Sabtu Minggu selalu. Nah Pak Gita sendiri ini kan ternyata juga punya hobi olahraganya itu golf. Nah, Saya dengar nih. ya. Dan udah ikutan turnamen golf segala gitu. Dulu, waktu Dulu? kecil. Ya. Sebenarnya cita-cita Pak Gita apa sih sebenarnya Pak? Awalnya mau jadi atlet, Atlet? Atlet. tapi nggak sampean. Oh gitu. Tapi mendalami bidang tersebut. Mendalami. Ya dulu main bola, badminton, renang, voli, basket. Semuanya aja Pak itu. Football. Tapi kalau kayak Football juga dari ya? musisi tersendiri kayak untuk karena suka banget sama musik dan bisa bermain alat musik sedemikian banyaknya, itu sebenarnya diajarin nggak sih sama Diajarin. orang tua? Diajarin juga. Dipaksa sama ibu. Oh, Suruh les, terus diseret waktu umur 7 ke les musik, les klasik, terus ya gitar, bass, biola, semuanya belajar. Belajar, oh jadi bukan otodidak memang di secara akademis belajar ya? Saksofon juga dulu belajar di sekolah, tapi ya udah masuk ke universitas dapat beasiswa untuk belajar musik. Tapi udah masuk ke tahun keempat, ibu saya kurang berkenan untuk saya lulus dan balik sebagai musisi. Jadinya pindah haluan. Jadi ibunya sendiri yang menganjurkan untuk ambil musik, tapi kepinteran di bidang ini. Jadi dipindahin lagi ke bidang lain ya. Ini luar biasa ya, mungkin banyak yang mengetahui bahwa Pak Gita punya hobi musik dan ternyata menyukainya jazz katanya ya. Ternyata dasarnya adalah klasik. Nah, nanti di akhir segmen kita akan melihat seperti apa kalau Pak Gita kita tantang untuk jamming dengan band kita. Makanya jangan kemana-mana, hanya di Tuna Show. Di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Gita Wirjawan. Dan salah satu yang menjadi teaser untuk segmen ini adalah kita akan menantang Pak Gita Wirjawan untuk menunjukkan kebolehannya tampil di tengah-tengah kita. Dan saat ini pertama di televisi Indonesia inilah dia Bapak Gita Wirjawan featuring My Own Music. If you ever plan to run away, just sing my way at the highway at the back. Get your kicks on Route 66. Ride it wide from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
untuk Bapak Gita Wirjawan. Saya merinding. Sepertinya teman-teman kita dari Mayan Music udah gemeteran, panas dingin, takut salah. Tapi rupanya bermain dengan sangat luar biasa hari ini. Ini di luar dari ekspektasi saya, Pak. Saya pikir Bapak main ya mungkin blocking aja. Ternyata waduh, ajarin Pak. Ya. Bisa semuanya masalahnya. Iya. Ini bisa dibilang kalau zaman SMA Pak Gita ini adalah inceran cewek-cewek. Iya dong, bisa musik, bisa anak band tuh banyak ceweknya tuh. Anak band, jago olahraga, itu banyak. Nah sekarang boleh cerita dikit Pak soal SMA. Dulu sepopuler itu nggak Pak? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Oh, cuma gebetan banyak itu. Ini kan berbicara mengenai apa namanya hobi yang digeluti oleh beliau dan dia juga ternyata punya perusahaan yang berada di balik itu. Dan saya berikan informasi bahwa ternyata yang memainkan piano dalam lagunya Tompi Selalu Denganmu itu adalah Bapak Gita Wirjawan. Luar biasa. Baru tahu juga kita. Nah ini ada perusahaan rekaman yang bergerak di bidang musik yaitu Omega Pacific Production. Boleh tahu siapa aja yang bernaung di bawahnya nih Pak? Tompi, Tompi, terus Bali Lounge, terus Niall Juliarso, Smash, oh Smash di sini juga. Eh, Ini bapaknya Smash nih barat ini. ya. Terus ada sekitar 16 album. yang 16 kita sudah album di sana produksi, ya. Ini memang membuka apa namanya perusahaan di bidang musik ini karena hobi atau memang? Lebih karena hobi dan Hobi mau ya? balas dendam, mau ngorbitin musisi-musisi yang nggak punya kesempatan, nggak punya peluang untuk mengorbitkan diri, terus kita bantuin dengan produksi, modal dan segalanya. Oh jadi Tapi kalau mereka udah lepas landas, alhamdulillah mereka bisa. ikut senang ya, gitu ya. Luar biasa nih salah satunya mungkin kita lihat para ABG zaman sekarang ya mengelulukan Smash, Iya. juga pada menyukai Tompi. Ternyata behind-nya adalah Behind-nya Pak juga Gita. Bapak ya. Berarti Bapak dulu pengen banget jadi Musisi tapi gagal. sekarang jadi menteri Pak. Kalau boleh tahu Bapak musisi idola siapa? Yang kepengen banget misalnya mengembalikan waktu, kepengen banget bisa jamming sama musisi tersebut siapa kira? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Nah berbicara soal olahraga ternyata juga ada sekolah golf yang dibangun oleh Bapak yaitu Ancora Golf. Ya. Nah kenapa di antara olahraga yang Bapak sukai Bapak pilihnya bikin sekolah golf? Karena Indonesia kurang Peminatnya? pegolf-pegolf yang bisa masuk di pentas internasional dan bisa bersaing dengan gagah dan segalanya. Ini perlu didukung ya. Dan sekarang saya juga bergelut di bulu tangkis di PBSI. Iya, ketua PBSI, Bapak. Jadinya golf dan bulu tangkis itu sangat saya dukung untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya piawai di olahraga tapi juga bisa mewakili kepentingan nasional di komunitas internasional. Luar biasa. Ternyata gini-gini walaupun seorang menteri Pak Gita juga main Twitter. Gitu. Baru mulai. Baru main Twitter ya. Inilah dia Twitter dari G. Wirjawan. Yang pertama. Ada tweet-tweetnya ya. Bacain ST. Yang pertama ini Twitternya dari Pak Gita. Gak setuju kalau musisi hanya konser aja untuk cari nafkah. Dia berhak untuk dapat sesuatu dari karyanya yang didengar dimanapun dan lewat apa aja. Ya, Boleh betul. tahu ini maksudnya gimana Pak? Ya jadinya musisi itu harus dihargai. Mm-mm. Karya cipta harus dihargai. Bukan musik aja. Kalau dia jadi pengukir, pemahat atau Seniman lah ya. seniman lah dan kalau di dunia internasional di barat itu kan sangat dihargai. Musisi itu bisa hidup dengan kesejahteraan yang sangat memadai karena hak ciptanya dihargai. Di Indonesia ini banyak sekali pembajakan. Iya. Ya, CD, VCD, ya. DVD dan segalanya. Ujung-ujungnya ya tentunya yang dirugikan senimannya, musisinya, tapi juga yang dirugikan negara karena nggak bayar pajak. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini adalah banyak sekali. Bahkan untuk pembajak sendiri pun udah mulai ngomong hindari VCD bajakan. Beralihlah ke DVD, gambar lebih bagus katanya. Banyak tuh. Yang berikutnya, nih, di sini Pak Gita berbicara apa? Ini nge-tweetnya pada tanggal 27 Mei ya, berarti Ya. lumayan baru-baru ini juga. Gak perlu minder dengan bangsa lain. Betul.
Betul. Ini ajang apa Pak? Kita itu Pak itu ini. Jadi kalau saya boleh cerita, ini tahu Gangnam nggak? Gangnam Tahu. Style. Gangnam itu cerminan dari kemahiran teknologi, kemajuan ekonomi, kekayaan budaya, dan kekayaan demokrasi. Nah, Indonesia harus bisa. Dan jangan lupa, kita nih negara yang nggak kecil lagi. Ekonominya udah terbesar nomor 15 di dunia. Kita udah anggota G20. Nah, ini harus digunakan sebagai bekal, modal untuk jangan minder minimum. Apalagi kalau kita bisa. Nah, itu kelihatan di atlet-atlet bulu tangkis kita, semakin kita masukin konsep-konsep kayak gini, semakin semangat mereka. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di apapun, Bukan agar hanya kita olahraga. nggak minder sebagai bangsa. Harus bangga dengan Ya. apa yang kita punya. Ya. Ini kita tahu banyak sekali kemampuan dari Pak Gita ya. Ibaratnya kalau Pak Gita tidak jadi menteri pun masih banyak skill yang bisa menjadi aset beliau. Misalnya nih Pak, kita putar ulang waktu kembali dan Bapak bukan seorang menteri. Bapak kira-kira memilih, bukan seorang menteri, bukan pengusaha Pak. Bapak milih mau jadi apa Pak? Musisi, olahragawan, Musisi. musisi. Iya. Oh gitu ya. Kalau olahraga ada keterbatasan kan, umur itu ya. Fisik ya. Dengkulnya udah mulai makin lama bunyi, ya. udah nggak bisa lompat sebanyak dan setinggi dulu. Tapi kalau musik tuh ya kita duduk aja tinggal megang instrumen terus udah bisa berkarya. Nah itu saya rasa bisa lebih lama. Biasanya orang yang suka musik itu yang selalu punya ketukan pada dirinya sendiri. Lagi nyetir, ada beatnya gitu, hidupnya ada beatnya. Dan beat itulah yang membuat darah berjalan. Ini kan jantung juga punya beat. Dan yang membuat kita terus untuk memacu diri kita untuk menjadi lebih baik. Tepuk tangan sekali untuk Bapak Gita Wirjawan, luar biasa. Berbicara mengenai Gangnam, Indonesia ternyata juga sudah mulai dipopulerkan tarian asli dari Indonesia yang udah mulai di YouTube, udah mulai banyak nih. Seperti apa dan siapa yang akan populerkan? Jangan kemana-mana, masih di Tonight Show.